Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Katakan haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Surat ini kepada jemaat Korintus. Surat Paulus kepada jemaat Korintus ini bersifat pribadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan permanen, ya. Dan juga dapat dibaca oleh semua orang. Surat terbuka atau suratan terbuka, surat terbuka. Pekerjaan Kristus. Rasul Paulus menyampaikan bahwa kami ini bukan orang yang mencari popularitas. Kami tidak perlu menyatakan kepada dunia bahwa kamu adalah hasil atau buah pelayanan kami. Tapi harusnya orang bisa melihat, mengetahui bahwa kamu atau saudara jemaat Korintus adalah buah pelayanan kami. Karena pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan roh. Katakan haleluya. Sampai di ayat yang pertama ini, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepadamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian yang sifatnya permanen. Permanen. Dan bisa dibaca oleh semua orang. Bukan cuma Rasul Paulus. Tapi mungkin gembala atau hamba Tuhan yang pernah melayani saudara. Saya percaya juga mereka juga berani. Atau mereka juga punya hati yang sama seperti Rasul Paulus. Kamu adalah surat pujian kami yang bersifat permanen dan terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Ini adalah buah pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yang mengerti panggilannya. Mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengerti bahwa dia rasul, dia menjadi rasul bukan karena organisasi, bukan karena manusia, tapi karena Allah sendiri yang memanggil dia menjadi seorang rasul
dan buah pelayanannya sangat nyata. Katakan haleluya. Katakan amin. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa kesanggupan kami adalah Kristus. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Katakan haleluya. Ya, dia adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Rasul Paulus menyadari bahwa sumber kesanggupan, panggilan, kasih karunia, kemampuan, kesanggupan itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga saudaraku yang sudah dilayani, baik yang melayani, baik juga yang dilayani, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang sudah dilayani ada, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Seperti keluarga Aminadab yang sudah 20 tahun 20 tahun tabut Allah di rumahnya, tapi tidak membawa perubahan di dalam hidup mereka. Bukan karena tabut Allahnya. Tabut Allah itu bicara kehadiran Tuhan. Tapi keluarga Aminadab tidak menyambut, tidak merespon, tidak menghargai, tidak menghormati kehadiran Tuhan. Sehingga bukan mendatangkan berkat, tapi sikap dan respon mereka, perbuatan mereka, membawa anak-anak yang mengalami kematian. Sangat disayangkan saudaraku yang kasih Tuhan. Banyak orang oleh karena sikap, respon, perbuatan, perilakunya membuat hidupnya tidak terberkati. Bahkan mengalami kerugian, mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan, tertolak, hilang kemuliaan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, Injil Matius pasal yang kedua, hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan, bukan cuma menyesal. Yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, bukan cuma menyesal, tapi bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus. Beri dirimu dibaptis, lahir baru, saudaraku yang kasih Tuhan. Alami kelahiran baru. Alami kelahiran baru. Hasilkan buah pertobatan. Ada satu perubahan sikap dan perilaku kita. Lewat persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Dengan firman Allah dan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita akan menghasilkan buah pertobatan. Perilaku kita berubah. Dewasa. Responsif terhadap kehadiran Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Mengerti panggilan Tuhan. Menghargai kehadiran Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Lewat pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah.
Saudaraku yang kasih Tuhan, membuat kita hidup takut akan Tuhan. Saya tidak salahkan banyak anak-anak mengalami masalah di dalam hidupnya. Saya tidak salahkan, tidak semua salah orang tua dan juga tidak semua salahnya anak-anak. Tapi kebanyakan orang tua, khususnya para imam, kepala rumah tangga, tidak punya pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, membuat istri dan juga anak-anaknya mengalami banyak masalah di dalam hidupnya. Karena apa? Nakodanya nggak punya tujuan hidup. Nakodanya nggak punya visi. Nakodanya tidak punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga keluarga itu hidup tanpa arah. Yang penting hidup setiap hari. Banyak kepala rumah tangga berkata, terserah mama, terserah mama. Doa pun mama aja berdoa. Mama aja. Ambil keputusan, mama aja. Terus, bapak ngapain? Banyak bapak tidak punya tujuan hidup yang jelas. Sehingga, sudah aku yang kasih Tuhan, istri dan anak-anaknya juga mereka bingung. Mau kemana kita ini? Kemana tujuannya ini? Tidak punya tujuan yang jelas. Harusnya setiap kepala rumah tangga mempunyai visi yang jelas. Katakan haleluya. Punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kepala rumah tangga mengenal Kristus dengan benar, dia akan menjadi satu gambaran bahwa dia harus rela berkorban demi istri dan juga anak-anaknya. Dia akan mengayomi, bukan membiarkan, bukan menelantarkan anak-anaknya, bukan tidak mempedulikan, bukan menelantarkan, namun dia bertanggung jawab karena dia adalah seorang pria atau laki-laki imam yang punya pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Dia bertanggung jawab, dia takut Tuhan. Dia rela berkorban demi istri dan juga anak-anak. Dia bertanggung jawab. Katakan haleluya. Hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkan buah, tunjukkan buahmu. Ada satu perubahan sikap dan perilaku. Lewat persekutuan saudara dengan firman akan membawa suatu perubahan. Lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus membuat orang percaya menjadi penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan, penuh kebaikan, mengampuni, mengasihi, berkorban, rela rugi. Katakan haleluya. Lewat persekutuan saudara dengan Roh Kudus, ketika saudara berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Dan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, penuh kesabaran, penuh belas kasihan, kemurahan, dan masih banyak lagi pekerjaan Roh Kudus akan terus. Saudara akan kuat dan dijadikan oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Ada satu pekerjaan Roh Kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah roh. Roh yang menghidupkan. Roh yang memerdekakan. Roh itulah lewat saudara, lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita dimerdekakan, kita dihidupkan, kita disegarkan, kita dipuaskan. Roh kita
dengan Roh Kudus berkomunikasi, kita dilayani, kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita disadarkan, kita diinsapkan, kita dipimpin, kita didewasakan. Apakah yang kita kerjakan ini bermakna atau tidak? Apakah yang kita lakukan sepanjang hari ini memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah perkataan kita, perbuatan kita memuliakan Tuhan atau tidak? Aktivitas kita yang kita lakukan sepanjang hari memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara, Roh Kudus, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan menyadarkan saudara dan membuat saudara merenung dan membuat saudara menyadarkan saudara supaya saudara berhenti melakukan segala sesuatu yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara bersaksi tentang Yesus, bukan cuma lewat sosial media, tapi lewat secara langsung, baik lewat telepon, lewat video call. Ayo saudara kuatkan, minimal 1, 2, 3 orang. Saudara bangun, saudara kuatkan. Setiap hari. Bukan 1, 2, 3, saudara hancurkan. Saudara beri PHP, pengharapan palsu. Atau sudah buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berkenan. Bergosip sana sini, menyebarkan gosip sana sini. Itu tidak ada makna. Bukan mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Tapi lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus. Saudara, di mana saja. Saya pernah dalam pengeringan saya kepada Tuhan. Saya sembari kerja, saudara. Saya pernah bekerja sebagai spray painter di sebuah perusahaan di Australia. Dan waktu itu kalau kami bekerja itu harus pakai masker, pakai kacamata. Jadi syukur tidak dilihat oleh orang. Tapi roh saya dengan roh Tuhan selalu berkomunikasi. Dan roh saya disegarkan, dikuatkan, dibersihkan. Hati saya dibersihkan, jiwa saya dikuatkan. Pekerjaan Roh Kudus dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya yang menyanggupkan gembala saya untuk menyampaikan firman Allah dan menyuruh saya untuk bertobat adalah kesanggupan dari Tuhan di dalam hidup hambanya. Sehingga oleh kekuatan Allah Roh Kudus dan firman Allah yang hidup, saya mengalami perubahan, mengalami pertobatan, dan menyerahkan hidup untuk Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya. Ada buah roh, ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus. Lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus, ada satu perubahan karakter. Oleh firman, oleh Roh Kudus, ada satu perubahan dewasa, tangguh, penuh kuasa, penuh hikmat, penuh otoritas dari Tuhan. Wah, luar biasa. Ada otoritas, ada kuasa Allah. Ya. Semakin dewasa, wah. Semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Katakan haleluya. Semakin bertambah usia, ya. Semakin dewasa. Banyak juga masih muda, tapi dewasa. Ada juga sudah tua, sudah tua, sudah banyak umurnya. Maaf ya. Sudah banyak umurnya, tapi masih gampang ngambul. Gampang tersinggung. Mau melarikan diri dari rumah. Sudah banyak umur. Tapi lewat persekutuan saudara dengan firman dan Roh Kudus, saudara semakin hari semakin dewasa dan komunikatif. Iya kan? Amin. Haleluya. Saya ajar anak-anak saya dari sekarang. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, sampaikan dengan baik. Tidak harus pakai ngambul. Papa harus naik motor. Saya mau naik motor, saya mau ke Indomaret.
Saya bilang, saya mau pergi dengan kakak-kakak. Saya bilang, kalau pergi dengan kakak-kakak, saya tidak kasih. Tapi kalau pergi sama papa, ayo kita naik motor sama-sama. Dia ngambul, dia nangis-nangis. Itulah. Masih kanak-kanak, masih TK. Tapi akhirnya dia mengkomunikasikan. Saya sampaikan kepada anak saya, kasih tahu papa. Kalau pengen naik motor, kasih tahu papa. Tapi lihat-lihat, jangan pas lagi papa ada tamu, ada apa lagi ngobrol, kamu lewat-lewat kayak ngambul-ngambul gitu. Ini pengerja-pengerja tahu persis tuh anak saya. Kan dia lewat, udah manyun, tapi melotot. Iya. Ya, saudara tahu kan? Ya, ini kalau pengerja tahu lah. Ya, pengerja. Ya itulah gambaran masih anak-anak. Ya, saudara juga harus dewasa. Kita semua harus dewasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dewasa juga dalam mengelola setiap berkat Tuhan. Dewasa dalam mengelola, dalam mensyukuri berkat Tuhan. Syukuri apa yang ada. Lalu orang dunia saja. Kalau saya ketemu nelayan, pastor, dia bilang, saya cuma dapat 3. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Katakan ibu, bapak, puji Tuhan, haleluya, saya cuma dapat 3 ekor. Itu pun dipersembahkan, ini buat pastor aja. Saya bilang, oke, terima kasih. Ya, berkatmu akan Tuhan ganti berlimpah. Ya, gitu ya, sudah aku yang kasih. Saya dapat 800 pastor, oh puji Tuhan, haleluya. Ya saya bilang ibu-ibu, biar suamimu cuma dapat 3 ekor, tetap sambut suamimu. Puji Tuhan dia masih selamat. Untung dia nggak dimakan ikan paus. Jadi syukur suamimu masih kembali. Jadi kalau hari ini suamimu belum punya penghasilan, mungkin karena dirumahkan. Ya, suamimu ya tidak punya penghasilan, tidak punya gaji. Jangan jadikan dia tukang pijatmu. Nggak salah sih, saya juga ya pijat juga istri saya. Ya, tapi saya bukan tukang pijat. Gitu. Jadi bukan juga istri saya memandang rendah kepada saya. Dia menghargai, dia menghormati saya. Itu saya lakukan karena saya mengasihi istri saya. Haleluya. Itulah buah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Buah pelayanan. Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat terbuka. Jemaat Korintus adalah hasil atau buah pelayanan kami. Itu tidak bisa diintervensi. Itu tidak bisa digugat oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kamu adalah buah pelayanan kami. Ada buah pelayanan saudara. Ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Yesus. Ada jiwa-jiwa yang saudara tuntun kepada Kristus Yesus. Ada jiwa-jiwa yang lewat pelayanan saudara, akhirnya orang itu mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, mengalami kelahiran baru. Saudara bimbing terus, dan saudara akan menerima upah dari Tuhan. Mungkin saudara penginjil, habis saudara injil, serahkanlah ke gembala. Penginjil-penginjil, jangan dikop. Bukan berarti itu bukan hasil atau buah pelayanan saudara. Banyak penginjil akhirnya tidak menyerahkan jiwa-jiwa itu kepada gembala. Harusnya penginjil bisa bekerja sama dengan gembala-gembala supaya jiwa itu dirawat. Jiwa itu dirawat, dikenyangkan, diberi makan. Katakan haleluya. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan. Supaya mereka bersekutu dengan Tuhan dalam satu persekutuan. Dan ini mari kita tampilkan, tunjukkanlah buahmu, saudara yang kasih Tuhan. Ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus, ada buah roh, ada buah pelayanan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, itu bukti bahwa Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus menolong saudara.
Roh yang menghidupkan itu bekerja di dalam hidupmu dan juga di dalam setiap orang yang saudara bawa kepada Kristus. Ada buah yang saudara tunjukkan. Dan kiranya setiap buah itu memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan saudara, menguatkan saudara, menyadarkan saudara, dan membuat saudara, memotivasi saudara, mendorong saudara, supaya saudara terus alami kedewasaan, alami pertumbuhan, alami pekerjaan Roh Kudus, dan lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.